Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Radiologi Entertainment. Perkenalkan, nama saya Gading Pradiva Inderwanto. Motivasi hari ini adalah pelajaran yang paling berharga adalah pelajaran yang Anda ajarkan untuk diri sendiri. Hari ini kita akan membahas anatomi antebrahi dan teknik pemeriksaan. Antebrahi adalah istilah dalam bahasa Latin. Antebrahi terdapat pada bagian lengan bawah di antara siku atau elbow joint dan pergelangan tangan atau wrist joint. Di dalam bahasa Inggris, antebrahi disebut purea bones. Dan terdapat dua tulang utama dalam os antebrahi, yaitu os radius dan os ulna. Mari kita bahas anatomi os radius dan os ulna. Perhatikan di gambar nomor 1, ini adalah tampilan 3D. Dan di gambar nomor 2, ini adalah gambaran os radius. Dan di gambaran nomor 3, ini adalah hasil foto ronsen. Jika dilihat dari hasil foto ronsen pada proyeksi AP atau anterior posterior. Di sini ada kaput radii, kolum radii, tuberositas radii, os radius dan processus telodius. Di sini saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang arti dari kaput radii, kolum dan sebagainya. Di sini saya akan menunjukkan gambar tata letak anatomi pada gambar berikut ini. Kaput radii. Perhatikan gambaran pada hasil foto ronsen. Ini adalah gambaran hasil 3D. Kolum radii, jika dilihat dari hasil foto ronsen, kolum radii terletak di bawah kaput radii. Perhatikan gambar ronsen. Ini adalah gambaran 3D. Tuberositas radii. Ini adalah gambaran foto ronsen. Perhatikan tuberositas radii seperti tonjolan, dan jika dilihat di gambar 3D, ini akan tampak terlihat jelas. Os radius, ini adalah tulang panjang pada osa antebrahi. Perhatikan gambaran ronsen, dan ini adalah gambaran 3D. Dan ini adalah tulang radius. Di sini ada processus telodius radii jika dilihat dari hasil foto ronsen. Perhatikan processus telodius radii. Ini adalah hasil gambaran pada hasil foto ronsen. Dan ini adalah hasil gambaran pada gambaran 3D. Yuk kita pelajari anatomi lengkapnya os radius pada gambaran 3D. Kita akan membahas anatomi osa antebrahi, khususnya os radius. Perbedaan os radius dan ulna. Os radius terletak di bagian lateralis, sedangkan os ulna terletak pada bagian medialis. Jika dengan posisi AP, os radius sejajar dengan gigi 1 atau jempol, dan os ulna sejajar dengan jari kelingking atau gigi 5. Baik, kita akan membahas os radius terlebih dahulu. Baik, ini udah ada beberapa tanda. Kita akan membahas osa antebrahi pada os radius. Pertama, kita melakukan penghafalan anatomi dari bagian distal ke bagian proksimal. Bisa dari proksimal atau ke bagian distal. Di sini ada processus telodius radii terletak di sini. Perhatikan. Jika kita ke bagian bawah, terdapat facies articularis carpi radii. Ini adalah melekatnya os capoid pada bagian os radius. Di sampingnya ada facies articularis carpi radii. Terletaknya os lunatum
yang berada di wrist joint melekat pada bagian medial antebrachi, khususnya radius. Kita akan ke bagian tengah os radius. Terdapat margo dan facies. Margo adalah garis sisi atau tepi, sedangkan facies adalah permukaan yang datar. Di sini adalah posisi AP, yaitu anterior posterior. Terdapat margo anterior, facies anterior. Jika kita ke bagian lateralis, akan tampak bagian facies lateralis. Jika kita ke bagian medialis, ini terdapat margo interoseus. Jika kita ke bagian posterior, akan nampak bagian facies posterior dan margo posterior. Tonjolan ini dinamakan tuberositas radii. Ini di atasnya seperti leher, inilah kolum radii, dan seperti botol adalah kaput radii. Dan jika kita ke bagian atas, kita akan nampak seperti cekungan, ini adalah fovea capituli radii. Sebelumnya kita telah membahas anatomi antebrachi, khususnya os radius. Selanjutnya kita akan membahas anatomi antebrachi, khususnya os ulna. Anatomi ulna, di sini ada olecranon, incisura radialis, os ulna, incisura ulnaris, caput ulna, dan processus stellodius ulna. Mari kita lihat tata letak anatomi pada proyeksi AP. Olecranon. Perhatikan pada gambar ronsen. Olecranon adalah bagian dari tulang siku manusia. Ujungnya atas dari tulang ulna. Olecranon terletak di bagian belakang siku dan merupakan bagian yang menonjol saat siku ditekuk. Jika dilihat dari gambaran 3D, pada posisi anterior posterior AP, olecranon sedikit superposisi pada ossa humerus, dikarenakan olecranon memiliki fossa olecrani yang terletak pada bagian posterior ossa humerus. Incisura radialis, jika dilihat di gambaran ronsen, perhatikan. Incisura radialis adalah suatu celah atau rongga pada tulang ulna yang merupakan salah satu tulang di lengan bawah manusia. Incisura radialis terletak pada bagian proksimal. Celah ini memungkinkan hubungan dengan tulang radius pada tepatnya kaput radii. Perhatikan pada gambaran 3D. Ini adalah os ulna pada foto ronsen bagian anterior posterior. Ulna adalah istilah dalam bahasa Latin, atau dalam bahasa Indonesia adalah tulang lengan bawah. Tulang ulna adalah salah satu dari dua tulang utama dalam lengan bawah manusia. Antara lain adalah os radius dan os ulna. Untuk membedakan, tulang ulna terletak sejajar lurus dengan jari kelingking atau digiti 5. Sedangkan untuk tulang radius sejajar dengan jari jempol atau digiti 1. Perhatikan gambaran 3D. Di gambaran pertama itu adalah antebrachi. Gambaran kedua adalah os ulna pada posisi AP, dan gambaran ketiga adalah posisi lateral. Incisura ulnaris, jika dilihat dari hasil foto ronsen bagian anterior posterior, perhatikan gambaran. Ini adalah gambaran 3D. Perbedaan, incisura ulnaris terletak pada bagian distal os radius, sedangkan incisura radialis terletak pada bagian proksimal os ulna. Kaput ulna, ini adalah kaput ulna pada posisi anterior posterior. Jika dilihat dari gambaran 3D, perbedaan, kaput ulna berada di bagian distal, sedangkan untuk kaput radii atau radius berada di bagian proksimal dekat dengan elbow joint.
Processus telodius ulna jika dilihat dari gambaran ronsen. Perhatikan gambaran pertama, gambaran kedua, dan gambaran ketiga. Itu adalah processus telodius ulnaris. Ini adalah gambaran 3D. Perhatikan gambaran ke-1, gambar kedua, dan gambar ketiga. Perbedaan untuk processus telodius ulna berada di bagian medial, sejajar dengan jari kelingking. Sedangkan untuk processus telodius radius berada di bagian lateral, sejajar dengan jari jempol pada proyeksi anterior-posterior. Yuk kita pelajari anatomi lengkapnya os ulna pada gambar 3D. Di sini kita akan membahas antebrachi, khususnya adalah os ulna. Di bagian bawah terdapat circumferentia articularis, dan di bagian samping cekungan ini kita sebut processus telodius. Untuk membedakan processus telodius radii dan processus telodius ulna, processus telodius ulna terdapat di bagian medialis atau sejajar dengan jari kelingking. Sedangkan untuk processus telodius radii di bagian lateralis sejajar dengan jari jempol. Di sini terdapat kaput ulna. Untuk membedakan antara kaput ulna dan kaput radii, kaput ulna terletak di bagian distal atau dekat dengan bagian wrist joint. Sedangkan untuk kaput radius terletak pada bagian proksimal dekat dengan elbow joint. Kita akan ke bagian atas. Di sini terdapat 3 margo dan 1 facies. Margo adalah garis tepi atau sisi, sedangkan facies adalah permukaan yang datar. Di sini adalah facies anterior, margo anterior, dan jika kita ke bagian lateral akan tampak margo introseus, dan jika kita ke bagian posterior akan nampak margo posterior. Di sini terdapat tuberositas ulna. Jika kita ke bagian lateralis akan tampak crista musculis supinatoris. Di sini adalah incisura radialis. Untuk incisura radialis berada di os ulna, sedangkan incisura ulna berada pada os radialis yang berada di bagian distal. Jika kita lihat dari atas, ini adalah processus coronoideus. Di sini adalah incisura trochlearis, dan sedangkan di bagian posterior ini adalah olecranon. Ini adalah anatomi antebrachi pada proyeksi lateralis. Di sini ada tampak gambaran olecranon, kaput radii, kolum radii, tuberositas radii, tulang ulna, tulang radius, dan processus telodius radii. Jika dilihat dari hasil gambaran ronsen pada proyeksi anterior-posterior. Perhatikan, ini adalah gambaran pertama, ini adalah gambar ronsen, dan gambaran kedua adalah gambaran 3D. Mari kita bahas teknik pemeriksaan radiografi osa antebrachi. Osa antebrachi atau lengan bawah terdiri dari 2 tulang panjang, yaitu os radius dan os ulna. Radius terletak pada sisi lateralis, sedangkan ulna terletak pada sisi medialis. Perhatikan gambar tangan di samping. Radius memiliki kaput radii yang terletak pada bagian proksimal, dekat dengan elbow joint atau siku. Sedangkan ulna memiliki kaput radii yang terletak pada bagian distal, dekat dengan wrist joint, pergelangan tangan. Perhatikan gambaran di samping. Teknik pemeriksaan osa antebrachi. Untuk pemeriksaan pada osa antebrachi, biasanya di instalasi radiologi pada umumnya menggunakan posisi AP dan lateral. Perhatikan, setiap rumah sakit memiliki SPO berbeda-beda, dan setiap petugas radiologi atau radiografer memiliki teknik pemeriksaan
yang berbeda-beda. Ini adalah proyeksi anterior posterior. Posisi pasien duduk di samping meja pemeriksaan dengan objek lengan tangan diatur dengan posisi teruk AP, di mana bagian wrist joint dan elbow joint tercakup dalam film. Arah sinar vertikal tegak lurus 0 derajat. FFD kurang lebih 100 cm. Marker R atau L. Perhatikan marker, jangan sampai lupa atau salah mengisi marker. Perhatian, selalu komunikasi dengan pasien. Jelaskan teknik dan prosedur pemeriksaan. Beritahu pasien agar tidak bergerak dan usahakan kepala menjauhi sumber radiasi. Ini adalah gambaran proyeksi anterior posterior. Perhatikan marker R. Ini adalah tangan sebelah kanan. Marker pada proyeksi anterior posterior atau AP dapat dibaca oleh petugas radiologi, tidak terbalik. Gunakan kaset 24x30 untuk anak-anak, 30x40 untuk orang dewasa, dan gunakan satu kaset untuk mendapat dua gambaran, yaitu posisi AP dan posisi lateralis. Ini adalah proyeksi lateral. Pasien duduk di samping meja pemeriksaan, posisi objek, tekuk sendi, siku 90 derajat. Atur tangan dalam posisi lateral. Arah sinar vertikal tegak lurus 0 derajat. FFD kurang lebih 100 cm. Gunakan marker R pada posisi kanan dan marker L untuk posisi sebelah kiri. Perhatian, selalu komunikasi dengan pasien, jelaskan teknik dan prosedur pemeriksaan. Beritahu pasien agar tidak bergerak dan usahakan kepala menjauhi sumber radiasi atau sinar. Ini adalah proyeksi lateral. Perhatikan gambaran pertama, ini adalah posisi objek. Perhatikan tangan pasien, bagian wrist joint dan bagian elbow mencakup dalam kaset. Gambaran kedua, ini hasil foto ronsen, dan gambaran ketiga, ini hasil gambaran 3D. Gunakan kaset sama 24x30 untuk anak-anak dan 30x40 untuk orang dewasa. Gunakan satu kaset untuk mendapatkan dua gambaran, yaitu posisi AP dan posisi lateral. Jika terdapat kesalahan pemaparan, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Video ini hanya sebagai pembelajaran. Jika terdapat kekeliruan, silakan melihat referensi-referensi yang ada di buku maupun internet. Terima kasih.